Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdua orang, yaitu Nurul Aini dan saya sendiri, Nurholis Ramadan. Dan di sini saya akan membahas tentang al-qard atau hutang piutang dan aplikasinya. Mari simak videonya. Oke, yang pertama itu adalah hutang piutang. Apa sih hutang piutang itu? Nah, di sini dijelaskan adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketika ketidakmerataan dalam hal materi adalah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa pinjaman utang juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Dalam Islam, sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia, yang ada dalam Islam ada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Nah, jadi buat kalian itu boleh mengajukan namanya utang. Jadi sadar dirilah kita kalau kita namanya utang itu harus dibayar, oke? Sampai mati itu akan ditagih. Dan di sini akan ada beberapa penjelasan, yaitu yang pertama itu pengertian dari utang piutang al-qard dan dasar hukum utang piutang. Yang ketiga, aplikasi al-qard. Utang piutang. Tadi latar belakangnya, sekarang itu pengertiannya. Pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, qard bermakna memotong. Karena apa? Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Jadi meminjam itu adalah memotong harta milik orang tersebut. Yang diberikan murtajid yang diajak akad qard dinamakan qard. Sebab merupakan potongan dari harta murid memilik barang. Qard merupakan kata benda mazhar. Kata qirad memiliki arti bahasa yang sama dengan qard. Qirad juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. Nah, jadi itulah sebenarnya. Dan apa itu al-qard? Ini dijelaskan menurut etimologi al-qard antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya, qard adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsil yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara definisi qard menurut ulama Makiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwat imbalan atau tambahan dengan dalam pengambilannya. Nah, dari situ tuh pengertian dari beberapa ulama. Dan apa itu manfaat hutang piutang? Nah, di sini jelaskan adalah manfaatnya itu seperti dalam Islam dikenal dengan istilah al-qard. Menurut mazhab Jamal ada salah seorang qard diterapkan untuk membantu umat yang mengembangkan usahanya, atau membantu orang yang lagi kesusahan, atau membantu orang yang ingin punya usaha dan lain-lain. Dan di sini kita belajar dengan hukum, ya, dasar hukum utang piutang. Yang pertama, dasar hukum Al-Quran. Dan dasar hukum Al-Quran itu dijelaskan dalam Al-Quran dan firman Allah Quran Surah Al-Baqarah yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyampaikan orang yang dan melampangkan rezeki, dan kepada nyalah kamu dikembalikan. 2. Dasar hukum hadis. Qiradah merupakan salah satu bentuk takrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena qiradah berarti lemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam mengajurkan dan menyukai orang yang
meminjamkan qirodah dan memperbolehkan bagi orang yang diberikan qirodah, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari, dan meminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula. Yang ketiga, dasar hukum Islam. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard berarti dilakukan kesepakatan. Ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. 4. Dasar hukum kaidah fikih. Adapun dasar hukum utang piutang dalam kaidah fikih muamalah adalah hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Bagian yang keempat. Bagian D. Rukun dan syarat hutang piutang. Ajaran Islam menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi al-qardul hasan. Jika salah satu syarat ini rukunnya tidak terpenuhi, maka akad al-qardul hasan ini menjadi tidak sah. Adapun rukun al-qardah adalah peminjam, muqtardih memberi pinjaman, mukridah dana, al-qard ijab dan kabul. Adapun aplikasi al-qard yaitu aplikasi al-qardah pada perbankan syariah. Al-qardah adalah suatu akad dan muamalah bertujuan untuk memberi kebaikan dengan memberikan harta kepada orang yang didapati tagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam 10 literatur fikih, akad al-qardah merupakan akad al-tatwahu sosial, bukan akad tijarah komersial. Pada perbankan syariah, akad al-qardah diluncurkan pada produk al-qard, yaitu akan pinjaman kepada nasabah dan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabahnya. Mungkin kita simpulkan di sini adalah al-qard berasal dari bahasa Arab al-qard yang berarti meminjamkan uang dasar kepercayaan. Jelasnya, al-qard atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak. Satu, menyerahkan hartanya kepada pihak lainnya, dan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Jadi intinya utang piutang itu diperbolehkan karena utang piutang itu menyebabkan kita bisa membantu orang. Jadi, dan kita sebagai orang yang berhutang itu sebaiknya kita ingat kita punya hutang, berarti kita harus mengembalikannya. Saya Nurfas Ramadan sebagai pembuka dan penutup di sini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.